Kau keterlaluan, Aswatthama. Kau selalu saja menyalahgunakan kekuatanmu itu. Perbuatan yang telah kau lakukan itu sudah keterlaluan, belum pernah dilakukan oleh siapapun di dunia ini. Duryudana, Dursasana, Raja Gandhara Sangkuni, Kansa, Rahwana. Hiranyakasipu, kau akan dihukum bahkan lebih buruk dari mereka. Ketika Maharishi Vyasa membangkitkan Aswatthama dari persembunyiannya, dunia seakan bergetar dengan harapan baru lagi. Itu bukan hanya pertemuan seorang resi dan seorang kesatria terkutuk, melainkan sebuah tanda bahwa roda Dharma yang terhenti beribu tahun mulai berputar kembali. Namun getaran itu tidak hanya dirasakan di bumi. Jauh di kegelapan, Kali pun membuka matanya. Ia tahu sesuatu sedang bangkit, dan jika benar cahaya itu lahir, maka kekuasaan Kali akan runtuh. Maka ia pun memanggil pasukannya, makhluk-makhluk yang lahir dari amarah, keserakahan, dan kebencian manusia. Mereka bergerak mencari sumber energi yang baru saja terbangun. Tujuan mereka jelas, menghancurkan sebelum harapan itu sempat bernapas. Pencarian itu menuntun mereka menuju sebuah tempat yang tersembunyi di Himalaya, sebuah desa kecil bernama Shambhala. Mereka tidak tahu apa yang menanti di sana. Namun mereka merasakan di tempat itulah takdir mereka akan dipertaruhkan. Namun di sana telah berdiri Aswatthama, putra Guru Drona, kesatria terkutuk yang telah berjalan selama ribuan tahun. Namun kali ini ia tidak lagi bersembunyi. Ia tidak lagi lari dari bayangan masa lalu. Ia berdiri tegak sebagai satu-satunya perisai antara Shambhala dan kehancuran. Siang dan malam, pasukan kegelapan datang tanpa henti. Mereka lahir dan semakin kuat dengan energi amarah manusia, dari keserakahan, dari kebencian yang menumpuk selama Kali Yuga. Mereka menyerang laksana badai yang tak pernah berakhir. Aswatthama, tubuhnya penuh luka, napasnya berat, darahnya mengalir di tanah Shambhala. Tetapi ia tidak pernah menyerah. Baginya setiap tetes darah itu adalah sumpah. Sumpah untuk menebus kesalahan yang ia pikul sejak di Kurukshetra. Kau tidak takut pada kematian, kan Aswatthama? Aku telah menghilangkan kematian itu dari dirimu. Aku mengutukmu akan hidup dalam waktu yang lama. Dengan seluruh bagian tubuhmu yang akan membusuk. Tidak seorang pun akan mau dekat denganmu, Aswatthama. Kemudian, kau akan mengembara sendirian ke setiap sudut bumi ini sampai akhir zaman. Kau akan berdoa setiap saat untuk kematianmu, tapi kau tidak akan mendapatkan kematianmu itu. Kau akan hidup dalam kebodohan. Kau akan hidup dalam kegelapan. Seluruh masyarakat akan mengutukmu, tapi kau akan tetap bernafas, Aswatthama. Kau akan tetap bernafas. Dulu ia menghancurkan kehidupan yang tak berdosa, kini ia memilih untuk melindungi kehidupan yang akan menjadi cahaya. Dulu, dia dihukum oleh amarah Krishna,
Kini dia bersumpah untuk mengabdikan seluruh jiwanya demi sang awatara terakhir. Di setiap ayunan pedangnya, ia melawan bukan hanya pasukan kegelapan, melainkan dirinya sendiri, bayangan dosanya sendiri, kutukan yang mengekang langkahnya. Dan di tengah raungan angin Himalaya, di tengah malam yang seakan tidak berujung, Ashwatthama tetap berdiri, berjuang sendirian. Dialah penjaga Shambhala. Dialah penebus dosa yang tak lagi bersembunyi. Dialah perisai pertama yang berdiri melawan malam panjang, akhir dari Kali Yuga Shambhala. Di tengah lembah Himalaya yang sunyi, Wisnuyasa tak menyadari telah dipilih oleh takdir untuk membawa benih cahaya itu ke bumi. Bersama istrinya, Sumati, mereka hanyalah pasangan sederhana yang menjalani hari-hari dengan penuh ketulusan. Pada saat yang sama, kegelapan terus bergerak di luar batas desa. Pasukan Kali mengintai, menunggu saat yang tepat untuk menghancurkan segalanya. Mereka tahu, Shambhala bukan desa biasa. Mereka tahu, di rahim seorang wanita bernama Sumati, tersimpan kehidupan yang kelak akan menjadi cahaya bagi dunia. Penduduk Shambhala tidak pernah tahu, sementara di balik gelap malam sebuah perang tanpa henti berlangsung, perang yang tidak pernah mereka lihat, karena Ashwatthama melindungi desa itu dalam diam. Di dalam rumah sederhana, Sumati berjuang dengan napas yang tersisa. Peluh bercucuran, di matanya ada rasa sakit, tapi juga kekuatan. Sebuah kekuatan seorang ibu yang sadar bahwa anak yang akan lahir dari rahimnya akan mengubah dunia selamanya. Di luar, Ashwatthama berdiri seorang diri, tubuhnya berlumur darah, nafasnya berat, namun matanya tidak pernah goyah. Ia mengangkat senjatanya sekali lagi. Siang telah ia lalui dengan pertempuran, dan kini malam pun menuntut pengorbanan yang sama. Di dalam rumah, teriakan pecah. Suara tangisan pertama menembus udara malam, mengguncang langit dan bumi. Tangisan itu adalah suara harapan. Suara yang membuat para dewa menunduk, tetapi juga membuat kegelapan meradang. Dan di luar rumah itu, Ashwatthama jatuh berlutut. Senyumnya getir, tapi matanya basah. Untuk pertama kalinya setelah ribuan tahun, ia merasakan dosanya perlahan menemukan jalan penebusan.
Hari-hari berlalu, tahun-tahun pun berjalan. Di bawah perlindungan Ashwatthama yang setia, Kalki tumbuh di tanah Shambhala, desa sederhana yang tak menyadari bahwa mereka sedang menyimpan rahasia terbesar jagat raya. Namun dunia tidak akan membiarkan ketenangan itu berlangsung selamanya. Kekuatan Kali masih mengintai, bayang-bayang kehancuran masih berputar di cakrawala. Dan untuk menghadapi badai yang semakin kuat, takdir memanggil satu persatu para Ciranjeewi. Dari puncak gunung yang diselimuti kabut, satu sosok mulai bergerak. Matanya menyimpan api yang telah menyala. Dialah Parashurama. Kini takdir kembali menuntut kehadirannya. Pertemuan itu belum terjadi, namun saatnya akan tiba ketika Maharishi Vyasa, Kalki, Ashwatthama, dan Parashurama dipertemukan dalam takdir yang sama. Dan di titik itulah perjalanan menuju akhir zaman baru dimulai.